Izin perkenalkan Ibu Dian Mehta, saya Ernita Tiffany Rifat dari PJJ S1 Manajemen kelas MJ 702. Kali ini saya akan memaparkan terkait jawaban UTS perilaku konsumen digital. Terkait soal 1, bagaimana kelas sosial terhadap keputusan pembelian, yaitu kelas sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen, di mana kelas sosial akan membentuk pola hidup atau lifestyle, lalu brand preference yang nantinya akan tercermin terhadap pola konsumsi dan pilihan produk. Nah, kelas sosial sangat mempengaruhi pola hidup seseorang karena berkaitan erat dengan akses terhadap sumber daya, nilai, dan peluang. Kelas sosial membentuk pola hidup melalui akses, pilihan, dan batasan yang dimiliki seseorang. Seperti contohnya pada akses ekonomi, di mana kelas sosial menentukan tingkat pendapatan dan kekayaan, yang nantinya akan berdampak pada tempat tinggal, pola konsumsi, serta akses layanan, di mana kelas atas akan cenderung memilih pelayanan yang bersifat private serta eksklusivitas, dan kelas bawah akan lebih bergantung pada layanan publik. Lalu pada pendidikan dan pengetahuan di mana tingkat kelas sosial berjalan seiring dengan tingkat pendidikan, di mana pendidikan dan pengetahuan ini akan mempengaruhi cara kita berpikir, aspirasi, serta perencanaan masa depan. Pendidikan yang lebih tinggi akan mendorong pola hidup yang lebih terencana serta preventif. Lalu, dari nilai norma dan gaya hidup, di mana setiap kelas sosial memiliki nilai dan simbol status yang berbeda. Kelas atas terkesan lebih memiliki gaya hidup yang eksklusif, lalu suka berinvestasi, dan menilai bahwa waktu luang itu adalah suatu hal yang mahal. Lalu kelas menengah lebih mengedepankan terhadap stabilitas, lalu peningkatan status atau work-life balance. Dan untuk kelas bawah biasanya fokusnya lebih terhadap pemenuhan kebutuhan dasar dan ketahanan hidup. Lalu juga dari pola kesehatan, di mana kelas sosial akan mempengaruhi pola makan dan aktivitas fisik, kesadaran terhadap kesehatan, serta tingkat stres dan resiko penyakit. Lalu dari segi relasi sosial dan jaringan, nanti akan membentuk lingkar pergaulan, serta waktu luang dan hiburan, di mana kelas atas akan memilih waktu luang dan hiburan seperti melaksanakan hobinya, seperti melakukan olahraga yang elit, mengunjungi kesenian atau karya seni, serta traveling. Dan untuk kelas bawah biasanya akan memilih hiburan yang lebih terjangkau dan lokal. Lalu kelas sosial juga sangat menentukan brand preference atau preferensi merek. Karena saat ini merek tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan, tetapi juga sebagai simbol status, identitas, dan gaya hidup. Merek menjadi alat pembeda sosial sekaligus ekspresi identitas, di mana dari segi daya beli dan sensitivitas harga, di mana kelas sosial akan mempengaruhi kemampuan dan cara konsumen menilai harga. Di mana untuk kelas bawah mereka cenderung memilih merek yang murah, fungsional, dan merek yang sering mengadakan promo. Lalu untuk kelas menengah mereka akan cenderung mencari merek yang kualitasnya itu sebanding dengan harganya. Dan untuk kelas atas akan memilih merek yang lebih mengedepankan eksklusivitas, lalu prestige, serta kualitasnya, di mana harga bukan menjadi masalah utama. Lalu ada fungsi merek sebagai simbol status, di mana merek juga digunakan untuk menunjukkan posisi sosial. Seperti yang tadi, kelas atas biasanya akan lebih memilih merek yang premium atau luxury, seperti misalnya barang-barang yang limited. Lalu kelas menengah mereka akan cenderung menggunakan merek yang aspiratif untuk menunjukkan mobilitas sosial. Dan kelas bawah akan lebih fokus pada merek yang praktis dan dikenal luas.
Lalu ada dari terkait dengan akses informasi dan literasi merek, di mana kelas sosial akan mempengaruhi nih paparan terhadap iklan dan media, lalu kemampuan membandingkan merek, dan kepercayaan pada review, influencer, atau rekomendasi sosial. Di mana kelas atas biasanya akan lebih selektif dan kritis terhadap citra merek. Lalu untuk nilai budaya dan selera atau tes. Nah, menurut Pierre, selera bukan soal suka, tetapi hasil dari latar sosial. Di mana kelas atas mereka cenderung menyukai desain yang minimalis, lalu understated, serta brand heritage. Dan untuk kelas menengah, mereka cenderung menyukai merek yang populer, trendy, dan fungsional. Sedangkan untuk kelas bawah, mereka cenderung menyukai merek yang familiar, mudah dikenali, dan praktis. Lalu untuk dari lingkar sosial dan tekanan sosial. Nah, preferensi merek juga sering terbentuk dari lingkungan pergaulan, norma kelompok, serta keinginan untuk diterima secara sosial. Jadi jika dibilang apakah kelas sosial mempengaruhi pola konsumsi, ya dari paparan yang tadi bahwa kelas sosial memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pola konsumsi konsumen. Lalu ada karakteristik kelas sosial dalam pembelian. Menurut Kotler dan Keller, orang dalam kelas sosial yang sama cenderung memiliki kemiripan dalam cara berpakaian, pola bicara, dan preferensi rekreasi dibandingkan orang dari kelas yang berbeda, yang dimana semuanya akan mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi kelas sosial yang sama cenderung memiliki tes yang sama. Nah, ini berikut beberapa produk berdasarkan kelas sosialnya. Misalnya dari pakaian dan aksesori, untuk kelas sosial tinggi atau upper class. Nah, untuk merek desainer biasanya yang internasional. Seperti yang kita ketahui misalnya ada Louis Vuitton atau misalnya Hermes, Gucci yang erat kaitannya dengan kelas sosial atas, di mana tujuan pembeliannya adalah untuk meningkatkan status sosialnya, eksklusivitasnya, dan juga investasi. Lalu untuk kelas sosial menengah atau middle class, mereknya biasanya yang mid range serta night street seperti misalnya ada Zara mungkin, lalu ada Mango dan lain sebagainya. Dan pakaian-pakaian kerja profesional. Dan tujuan pembeliannya biasanya untuk sesuai dengan kebutuhannya, kualitasnya, serta yang menampilkan image profesional. Lalu untuk kelas sosial bawah, biasanya mereka pakaian fungsional yang dimana harganya lebih terjangkau. Biasanya tidak peduli gitu ya soal merek itu apa aja sama gitu, yang penting harganya terjangkau. Dan tujuan pembeliannya tadi biasanya untuk utilitasnya, daya tahannya, serta harganya yang termurah. Lalu untuk dari mobil atau transportasi, di mana kelas sosial tinggi cenderung itu mobilnya mobil yang mewah, atau mobil seperti BMW, Tesla mungkin, atau Mercedes. Lalu tujuan pembeliannya fokusnya itu pada performanya, kenyamanan, citra, serta teknologi terkini. Dan untuk kelas sosial menengah, biasanya mobil-mobil family atau SUV seperti Honda, CR-V, Toyota, atau Innova, di mana fokusnya itu adalah pada keandalan, efisiensi bahan bakar, dan nilai jual kembalinya. Lalu untuk kelas sosial bawah, biasanya mobil atau transportasinya berupa sepeda motor, Matic gitu kan, atau alat transportasi umum, di mana fokusnya lebih kepada biaya operasional rendah dan aksesibilitas.
Lalu ada terkait family branding, di mana family branding atau sering juga disebut umbrella branding adalah praktik di mana perusahaan menggunakan satu nama merek yang sudah dikenal dan kuat untuk meluncurkan beberapa produk baru atau lini produk yang berbeda. Nah, strategi family branding ini memanfaatkan ekuitas, kepercayaan, dan reputasi merek utama untuk memberikan kredibilitas instan pada setiap produk baru di bawah payungnya. Nah, contoh perusahaan yang menerapkan eh, family branding ini adalah Apple, seperti pada produknya ada iPhone, iPad, MacBook, Apple Watch, AirPods gitu kan. Nah, Apple menerapkan family branding secara sangat konsisten dan strategis, di mana satu merek utama Apple yaitu menaungi seluruh produk dan layanannya, di mana satu merek induk yang kuat yaitu Apple, di mana semua produknya menggunakan nama Apple sebagai identitas utama. Jadi tidak ada sub-brand yang independen, di mana kekuatan brand Apple ini ditransfer ke semua lini produk. Lalu dari konsistensinya dari identitas visual dan desain, di mana Apple ini konsisten dalam menjaga keseragaman di keseluruhan produknya dia, mulai dari logo Apple-nya, desain yang minimalis serta clean, serta kemasan khas putihnya yang khas, di mana konsistensi ini akan memperkuat brand recognition dan kepercayaan konsumen. Lalu ada konsistensi terhadap nilai dan janji produk, di mana janji produk mereka yaitu adalah kalau Apple pasti bagus gitu. Lalu ada ekosistem terintegrasi, di mana Apple menciptakan ekosistem tertutup seperti iPhone yang terhubung mulus dengan Mac, iPad, Apple Watch atau AirPods. Lalu fitur-fitur seperti AirDrop, iCloud, iMessage, serta Hangout, di mana ini akan mendorong cross-selling dan meningkatkan switching cost. Nah, lalu komunikasi dan iklan terpadu, di mana gaya iklannya itu dibuat seragam dari semua jenis produk. Fokusnya pada produk, bukan hard selling, di mana mereka juga menempatkan pesan yang emosional dan fungsional, serta tone yang elegan dan sederhana. Lalu strategi penamaan produk atau naming strategy, di mana Apple menggunakan nama yang sederhana dan konsisten seperti iPhone 15, iPhone Pro, dan Pro Max, sehingga variasi model tetap berada dalam satu keluarga merek. Dan konsumen juga bisa lebih mudah memahami hierarki produk tanpa memecah brand utama. Lalu ada kaitan status sosial dan online shopping, di mana status sosial bertindak sebagai faktor konseptual dan pendorong internal, yaitu melalui gaya hidup yang membuat konsumen lebih rentan terhadap pembelian impulsif dalam online shopping. Kemudahan dan stimulus visual di e-commerce, seperti ada diskon, flash sale, lalu ada ulasan online, promosi-promosi yang dilakukan influencer, ini bertindak sebagai faktor eksternal yang akan mengeksploitasi dorongan emosional tersebut atau impulsif buying tersebut. Nah, konsumen dari kelas sosial tertentu cenderung akan lebih responsif terhadap stimulus yang menekankan status dan gaya hidup. Nah, lalu juga pengaruh media sosial dan influencer juga memainkan peran yang krusial dalam mengubah status sosial ini menjadi pemicu pembelian impulsif dalam konteks online shopping. Melalui tadi ya seperti ada serangkaian taktik psikologis dan visual, seperti misalnya ada standar baru yang diciptakan influencer tersebut, lalu ada FOMO, flash sale, limited time offer, serta unboxing dan haul. Lalu perbedaan status sosial terhadap impulsif buying, di mana status sosial juga mempengaruhi pembelian impulsif digital melalui
daya beli, di mana status sosial atas biasanya mereka bebas dari kekhawatiran finansial, sehingga memicu pembelian impulsif yang hedonis dan menghemat waktu. Lalu dari segi motivasi, di mana kelas menengah sering impulsif nih untuk membeli terkait dengan produk-produk yang dapat meningkatkan image profesionalitas mereka atau mengejar nilai. Dan untuk kelas bawah biasanya tidak melakukan pembelian impulsif kecuali untuk utilitas mendesak dengan harga minimal. Nah, untuk perbedaan status sosial sendiri untuk upper class di mana konsumen kelas atas tadi cenderung memiliki nilai waktu yang sangat tinggi, sehingga mereka akan impulsif membeli fitur premium nih seperti langganan bebas iklan atau upgrade layanan digital. Hanya untuk menghemat tadi waktu yang mereka miliki kan. Intinya uang bukanlah hambatan utama. Di mana pembelian impulsif ini sering didorong oleh faktor hedonis dan eksklusivitas. Lalu untuk middle class, di mana pembelian impulsif sering didorong oleh promo yang dirasa bernilai tinggi. Misalnya ada diskon 50% off dan lain sebagainya. Di mana mereka lebih sensitif terhadap harga daripada kelas atas, tetapi masih memiliki ruang untuk pembelian yang tidak direncanakan jika terasa menguntungkan. Jadi ada offernya dulu nih yang harus ditawarkan produk-produk tersebut. Lalu ada lower class, biasanya pembelian impulsif digital ini kecil kemungkinannya terjadi. Itu pun hanya untuk item dengan harga yang sangat rendah yang menawarkan nilai hiburan atau utilitas langsung. Misalnya, membeli paket data internet kecil saat kehabisan atau membeli in-app purchase yang paling murah. Sekian jawaban UTS saya, Budian. Terima kasih untuk waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.